Glory to the name. Yeah, I got no shame. If you are not happy, you're the only one to blame. Crucified for us, don't wanna hear no fuss. Father, Son, Holy Spirit, only three I trust. Can't nobody tell me nothing. I love the Lord as something. Can't nobody tell me nothing. Berarti berangkat pondok lagi, kabarkan ke pondok Kendor. Terus setelah itu pernah mungkin di Rembun selama beberapa tahun. Setelah itu diberikan tanah di sini, diberikan tanah di Dawo, terus dibuatkan pondok. Itu awal bulan dari penyebaran dan saat penyebaran agama Islam di sini itu melalui jalur pondok pesantren. Pondok pelajarannya ya pelajaran kitab salah, yang diajarkan berarti pelajaran kitab salah karena dulu belum ada sekolah. Kalau sekolah pun dulu masih sekolahnya SR, sekolah rakyat. Sekolah rakyat seperti sekarang itu paling SD. Masih ada sekolah, sekolah SD. Jadi termasuk bapak saya juga pernah sekolah seperti itu, sekolah rakyat. Kalau aliran belum ada di sini. Di sini aliran yang semacam aliran Hindu ataupun Buddha memang jarang. Besar sampai tahun 45-an ya, sampai 44 sudah santrinya sudah mencapai 40 dan 200 sekitar tahun 44 sebelum Indonesia menang, sebelum merdeka itu pernah dibubarkan karena ada Belanda yang mau ke sini sehingga dibubarkan selama mungkin beberapa bulan dan terus berlanjut lagi sampai sekarang. Ada muridnya itu Pak Mu'in, sebenarnya Pak Mu'in itu pernah menanyakan dari Mbah, nah yai aja kemudi mau kemana Mbah? Harap lungo mau pergi. Ini apa Mbah? Naik apa? Ya iya numpak mobil. Ya iya naik mobil. Mobil itu langsung berhenti di depan. Saya bilang masih bagus. Diberi. Ini kaget. Dan kalau bilang itu menjadi kenyataan. Bilang menjadi kenyataan. Ada yang bilang lagi muridnya lagi musyarah ketahukan ketujuh Wan bila sama saya Mbah itu wali itu perkataannya bikin berakhir sesuai dengan kenyataan Allah. Jadi yang diucapkan adalah ketentuan Allah, bukan karena nafsu, tidak karena nafsu ingin dianggap orang hebat, tidak, tapi memang sudah ditentukan sama Allah. Seperti tadi, seperti saya didoakan sama Mbah Haji Mubarak bilang seperti itu ketika diserahkan sama ayahnya untuk Mbah itu langsung disuruh mijet sama Mbak Tim. Pijetin. Bingung. Ini baru bingung disuruh mijetin bingung. Pijetin. Aja khawatir. Besok kamu jadi alim alam. Punya pondok.
Itu terjadi apa yang dikatakan itu. Bahkan mayoritas santrinya tukang pijet itu jadi kiai. Yang jadi tukang pijet itu mayoritas jadi kiai semuanya. Paling banyak. Itu santri yang di pondok itu jarang bertemu batin. Yang sering bertemu batin itu yang jadi tukang pijet itu. Saya pernah menanyai yang tadi umurnya 95 itu. Nah, terus ketemu nih batin itu ngaji nih. Kadang seminggu pisan, seminggu pindu. Belum tentu 1 minggu itu bisa melihat bertemu sama batin. Belum tentu. Tapi batin bilang santriku mau besok jadi kiai kabeh. Padahal di situ ya jarang ngaji. Ngajinya itu nggak seperti di pondok-pondok yang sekarang tertib kurikulum gitu. Ya pokoknya ngaji apa batin nang omah ngaji. Batin nang omah ngaji. Ngaji itu kalau putusan yang sering ya selasanan itu yang jelas ngaji dari Selasa. Jadi baca kita pada Selasa. Jadi mulai jam 9 sampai jam 12 ini pengajiannya rutinan terus setiap hari Selasa. Makanya halnya batin yang hari Selasa sampai tahun untuk berdua dengan yang lain seperti aku ini ya, itu ketika mau meninggal tapi saya mendapatkan cerita itu dari anak-anaknya termasuk ibu saya yang sukanya itu selawatan dan diterbagi setiap harinya itu datang sujud-sujudnya disuruh joget joget nanti ada yang diberi surga joget putar-putar nanti ada yang nabung terbang ada yang selawatan. Kalau selawatnya enak berarti bilang terus dan berhenti terus nanti sujudnya di luar ada yang di luar. Nah, setelah itu makan. Jadi tidak suka anak-anaknya itu punya uang. Kalau punya uang diminta, biar makan-makan. Anak yatim tidak bisa menyimpan uang. Kalau anaknya punya uang, uangnya begini. Sehingga ajarannya yatim itu tidak urusan dunia tidak memikirkan sama sekali apalagi uang. Sebab batin itu bisa suatu saat mengeluarkan uang. Ada di saya kalau tangannya itu rogosak itu keluar uangnya. Suatu saat Maulana Habib Lutfi bin Yahya menceritakan tentang karomah salah seorang gurunya, yaitu Mbah Dimyati Kedaung Comal Pemalang, Jawa Tengah. 1 minggu sebelum meninggal dunia, tepatnya pada hari Jumat, Mbah Dimyati Kedaung Comal Pemalang berpesan kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya, "Bib, seminggu lagi ada rame-rame di sini. Aku akan jadi pengantin," jelasnya. Maka Habib Lutfi bin Yahya pun terkejut mendengarnya, seraya mengatakan, "Kok cepat sekali, Mbah? Tidak minta grasi agar diperpanjang lagi umurnya oleh Allah?" "Tidak bisa, sudah waktunya," jawab Mbah Dimyati kepada Habib Lutfi. "Bib, saat akan memakamkan, tolong jenazahku nanti diiringi dengan rebana," pesan Mbah Dimyati kepada Habib Lutfi. Saat itu adalah saat kemarau panjang, hampir setahun tidak turun hujan, tanah pun berubah menjadi keras dan kering kerontang. Namun subhanallah, saat tukang gali kubur baru mengayunkan cangkulnya, tiba-tiba menyemburlah air deras dari dalam tanah, sehingga membuat tanah tersebut menjadi lembek dan gembur serta mudah dicangkul. Yang mengherankan lagi,
Begitu penggalian makam tersebut selesai, airnya turut berhenti mengalir dari tanah tersebut. Tiba-tiba langsung berubah menjadi kering, seperti tidak pernah terkena air. Sehingga proses pemakamannya pun menjadi mudah dan lancar. Dan baru pada malam harinya, hujan turun dengan begitu derasnya hingga pagi hari. Wallahu a'lam. Habib Muhdor Ahmad As-Sogab. Tulisan ini dimuat dalam bukunya Cahaya dari Nusantara Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita senantiasa mendapat ridho dari Allah, syafaat dari Rasulullah, karamah para waliullah, barokah para kiai dan habaib, serta wasilah doa orang tua kita.